Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Dan kita, kalau tidak salah ya, kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang ya potongan hidup, potongan anggota tubuh dari orang yang masih hidup, maka itu tidak disolatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya pembahasan kita adalah as-salatu ala saqati wa tifli, yaitu mensolati janin yang keguguran dan anak kecil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mensolati anak kecil, maksud dari anak kecil adalah anak yang belum sampai usia baligh atau belum sampai balighnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka anak seperti ini dianjurkan ya untuk disolati, disyariatkan untuk disolati, bukan dianjurkan ya. Kalau dianjurkan berarti kan boleh ditinggalkan ya. Kita ulangi ya, bahwasanya anak-anak kecil yang tentunya sudah lahir, hidup, kemudian meninggal sebelum baligh, maka ini disyariatkan untuk disolatkan ya, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim An-Nasa'i, dan ini lafaz Imam Nasa'i serta Imam Ahmad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin min sibyanil ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan salah satu dari bayi sahabat Ansar. Fasalla alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatinya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, faqultu, aku katakan, tuba lihada, ya, beruntunglah bayi ini, atau tuba lihada, salah satu lembah dari surga untuk bayi ini. Usfurun min asafiril jannah, ya, burung kecil dari burung-burung surga. La ya'mal su'an, ia tidak beramal keburukan. Walam yudrik,
dan belum juga dia mendapati usia untuk bertanggung jawab terhadap amalan tersebut. Qala, maka Nabi mengatakan, awa ghaira dzalika ya Aisyah, atau yang lainnya wahai Aisyah, khalaqallahu azza wa jalla al-jannata wa khalaqa laha ahlan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan Allah juga menciptakan penghuni untuknya. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim wa khalaqan nar. Dan Allah menciptakan mereka menjadi penghuni surga sementara mereka itu ada di tulang-tulang sulbi orang-orang tua mereka. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa khalaqalaha ahlan. Dan Allah menciptakan penghuni untuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Allah tetapkan mereka itu sebagai penghuni neraka sementara Allah menciptakan itu ada di tulang-tulang sulbi orang tua mereka. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Hadis yang sahih. Ya tentunya anak kecil yang dia tidak berdosa, tidak ada amalan yang dicatat untuknya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dalam neraka. Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa anak kecil yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia belum dicatat amal apapun. Rufi'al qalamu an salasatin, kata Nabi SAW, diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang. Anin naimi hatta yastayqidha, dari anak kecil sampai dia bangun, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa ani al-majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Kemudian wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia baligh. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi tidak ada amal apapun yang dicatat, termasuk amal keburukan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa anak kecil yang tidak memiliki dosa. Demikian, Kemudian mensolati janin yang keguguran. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya janin yang keguguran apabila dia mengeluarkan suara atau dia bersin, maka dia disolati. Dia dianggap seperti anak kecil bayi keguguran yang dia keluar dalam kondisi dia bersuara atau menjerit atau menangis begitu atau bersin, maka dia disolati. Dia dianggap seperti anak kecil. Namun setelah itu meninggal dunia Qala Ibnul Mundhir, berkata Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, wa ajma'u ala anna tifla idza urifat hayatuhu wastahalla sulli alaihi. Sepakat mereka, yaitu para ulama, bahwa anak kecil yang diketahui kehidupannya dan istahalla, yaitu dia mengeluarkan suara ketika keluar bayi, ketika dia keluar suara begitu namun nggak berapa lama dia meninggal, maka dia disolati. Sepakat para ulama. Hanya saja yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah bayi atau janin yang keguguran keluar tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, sudah keluar dalam kondisi meninggal dunia,
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang pertama, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya tidak disolati. Bayi seperti ini tidak disolati. Nah, ini diriwayatkan ya dari Jabir bin Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhum. Dan ini yang dinyatakan oleh ya Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, Malik, Syafi'i, dan murid-murid dari Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Mereka berdalilkan dan menyamakan ya dengan kasus waris ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah dan Miswar ibnu Makhramah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithus sabiyyu hatta yastahilla sarikhan. Bayi tidak mewarisi seorang bayi itu tidaklah mewarisi sampai dia ini mengeluarkan suara jeritan, ya, artinya dia hidup, tandanya hidup, demikian. Jadi dianggap dia hidup, maka baru dia mewarisi. Kalau dia mati, maka disamakan seperti ya bayi yang tidak mendapatkan warisan, maka dia tidak disolatkan, demikian. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, namun dalam sanadnya ada kedhaifan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istahallal mauludu ya warasa, apabila bayi yang lahir itu dia mengeluarkan suara, maka dia mewarisi. Baik ya, jadi disamakan ya kasus warisan dengan disolatkan. Kemudian ada pendapat yang lain bahwasanya bayi seperti ini disolatkan. Ini pendapat Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah, Muhammad ibnu Sirin ya radhiyallahu anhu, ya Muhammad ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib, dan ini pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-saqatu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmati. Janin yang keguguran, mati keguguran, itu disolati dan didoakan kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Nah, seperti itu. Didoakan kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat, seperti Allahumma ighfir li abawaihi wa warhamhuma, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang wallahu ta'ala alam, ya, pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat, ya, menyamakan warisan dengan mensolati ini kurang tepat, ya, tidak tepat seperti itu.
Kemudian ada pendapat ya dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuyah yang dinukilkan oleh Al-Khattabi rahimahumullah. Keduanya mengatakan kullu ma nufikha fihi ar-ruhu wa tammat lahu arba'atu ashhurin wa 'ashra ya sulliya alaihi. Setiap bayi yang sudah ditiupkan roh padanya dan sempurna usianya 4 bulan dalam perut kandungan si ibunya 4 bulan 10 hari ya, maka dia disolati. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya mengatakan wadzahiru anna as-saqta innama yusalla alaihi idza kana qad nufikhat fihi ar-ruh. Zahirnya bahwasanya yang zahir bahwasanya janin yang keguguran sesungguhnya dia disolati apabila telah ditiupkan roh padanya. Wa dzalika idza istakmala arba'ata ashhurin. Yang demikian itu apabila telah sempurna usianya 4 bulan ya dalam kandungan ibunya, summa mata, kemudian dia meninggal dunia. Fa amma idza suqita qabla dzalika falah. Adapun bila kurang ya gugurnya itu kurang dari waktu itu sebelum ditiupkan roh, maka fala, maka tidak perlu disolati. Li'annahu laisa bimayitin kama la yakhfa. Karena sesungguhnya dia tidak dikatakan mayit. Bagaimana bisa dikatakan mayit? Karena dia tidak ada nyawa. Ya. Sebagaimana yang tidak tersembunyi lagi. Wa aslu dzalika haditsu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Ya. Dalil untuk hal itu adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Ya, disebutkan kira-kira maknanya inna ya khuliqa ahadukum ya yujma'u fi batni ummihi 40 yawman summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yub'atsu ilaihi malak ya summa yub'atsu ilaihi malak ya fayanfukhu fihi ar-ruh. Sesungguhnya diciptakan salah seorang di antara kalian ya dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari selama 40 hari. Kemudian 40 hari sebagai nutfatan, sebagai gabungan dari mani laki-laki dengan mani perempuan. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selama 40 hari itu juga kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Seperti itu juga waktunya 40 hari berikutnya. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya, lalu ditiupkan roh padanya. Demikian ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, ini pendapat yang kuat wallahu taala alam ya. Dengan alasan adalah ditiupkan roh. Jadi alasannya apakah dia ditiupkan roh atau tidak? Ya. Jadi standarnya adalah ditiupkan roh atau tidak. Ada rohnya atau tidak, sehingga dikatakan dia mayat atau tidak. Demikian ya. Jadi kalau dia mayat artinya ada roh sebelumnya lalu meninggal dunia, maka disolati. Tapi kalau dia tidak ya belum ditiupkan roh, dan tentunya bukanlah disebut dengan mayat kalau dia sudah tak lagi atau tak lanjut kehidupannya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah pembahasan as-salatu ala ahlil bid'ah wal kaba'iri wal ma'asi. Mensalati jenazahnya ahlul bid'ah,
kemudian pelaku dosa besar dan pelaku kemaksiatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kesimpulan dari pendapat atau pembahasan para ulama bahwasanya setiap muslim itu tetap disolati, ya, walaupun dia pelaku dosa besar, walaupun pelaku kemaksiatan atau ya pelaku kebid'ahan, selama tidak dinyatakan kafir, ya, selama dia tidak ya kafir, demikian. Hanya saja ya orang-orang yang memiliki atau tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh di masyarakat, maka dianjurkan bagi dia ya sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang semisal dia untuk meninggalkan sholat, ya, tidak mensolati jenazah orang-orang seperti ini. Ya, kenapa? Sebagai bentuk teguran kalau bahasa kita, sebagai bentuk ya peringatan bagi orang-orang yang semisal mereka. Ya, tentunya tokoh-tokoh yang berpengaruh, tokoh-tokoh yang diikuti ya di masyarakat, maka sebaiknya dia tinggalkan. Ini sebagaimana tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ada orang yang membunuh dirinya atau orang yang dia meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, maka Nabi mengatakan, sallu alaihi atau sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Namun beliau tidak sholat, beliau hanya perintahkan sahabat-sahabat untuk mensolatinya, ya. Adapun Rasulullah tidak mensolatinya, ya, sebagai teguran, sebagai peringatan. Nah, yang berpendapat seperti ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah, ini yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu mensolati jenazah orang yang meninggal dunia dalam kondisi punya hutang. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mayyiti alaihi dainun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia dan punya hutang. Fayas'al, lalu beliau bertanya, hal taraka lidainihi min qada'in, apakah dia meninggalkan ya harta untuk bisa membayarkan hutangnya? Fa in huddisa annahu taraka wafa'an shalla alaihi, tatkala diceritakan bahwasanya ya ia orang tadi ada meninggalkan harta untuk bisa membayar hutangnya, maka beliau mensolatinya. Wa illa qala, kalau tidak maka beliau bersabda, sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini, demikian. Falamma fatahallahu alaihi al-futuha, tatkala Allah membukakan negeri-negeri, menaklukkan negeri-negeri lewat beliau, ya, maka beliau mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fa huwa liwarasatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku adalah lebih utama terhadap orang-orang beriman terhadap daripada diri mereka sendiri. Aku lebih utama ya terhadap orang-orang beriman ketimbang diri mereka sendiri. Maka siapa saja meninggal dunia di antara mereka dan dia punya hutang, maka ya atas dirikulah tanggungan pembayaran hutangnya. Nah, siapa saja meninggal dunia di antara mereka dalam kondisi meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Nah, mestinya begini ya, negara kita mesti begini, tapi ini kan ini ideal ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah Muslim,
syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan inna makana yatruku salata alaihi liyuharridun nasa ala qada'id daini fi hayatihim. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mensolati jenazah orang seperti ini untuk memberikan motivasi kepada orang agar segera ya membayarkan hutang dalam kondisi masih hidup mereka. Wa tawassuli ilal bara'ati minha li alla tafutahum salatun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar ya memotivasi mereka untuk ya melakukan tindakan berlepas diri dari hutang tersebut agar tidak terluputkan ya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap jenazah mereka nantinya. Falamma fatahallahu alaihi ada yusalli alaihim. Tatkala Allah menaklukkan kota-kota, ya, membuka kota-kota lewat beliau, maka kembali beliau mensolati jenazah mereka. Wa yaqdi daina man lam yakhluf wafaan. Dan beliau yang membayarkan hutang orang yang tidak memiliki harta yang bisa membayar hutang tersebut. Demikian. Nah, berdasarkan hal ini maka tidak layak sebenarnya ya bagi seorang muslim pun untuk ya tidak mensolati jenazah orang yang punya hutang, ya, karena dia masih punya hutang. Wallahu taala alam. Ya, karena kasihan juga ya. Terkadang dia pun berhutang karena memang kebutuhan, ya. Malah kalau bisa dibantu untuk menyelesaikan. Demikian ya. Walaupun ini ya kalau bisa memang tanggungan negara. Walaupun kita katakan ya berapa rakyat Indonesia ini yang punya hutang dan nggak kecil-kecil kan begitu ya. Negara sendiri pun punya hutang. Nah, kalau ditanggungkan kepada mereka ya kepada negara maka ini bertambahlah hutangnya kan begitu ya. Memang ini ideal kita katakan ya, ideal. Kita berharaplah negeri kita ini nggak ada hutang sama sekali, malah dia nanggung hutang dan menyelesaikan hutang. Ya. Nah, kita di bulan Ramadan yang mulia ini ya, yang doa-doa ketika orang berpuasa di bulan Ramadan ini itu makbul, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan negara Indonesia ini untuk negara Republik Indonesia ini untuk segera bisa menyelesaikan hutang-hutang. Ya, hutang-hutang negara. Ya, baik itu hutang secara eksternal, internal maksudnya hutang kepada luar negeri atau hutang dalam negeri katakan begitu, ya. Nah, kemudian ya menjadi negara yang ideal itu membantu rakyatnya untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi, ya. Hampir setengah jam kita menyampaikan materi. Nah, ini kita buka sesi soal jawab, ya. Untuk waktu yang tersisa kita buka sesi soal jawab. Mungkin barangkali bisa diajukan atau dinaikkan pertanyaan. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, Ustaz, boleh nggak ya akadnya ini jual beli, tapi barang yang dibeli itu bukan untuk si pembeli, tapi dikasih ke masjid untuk buka puasa orang-orang di masjid, Ustaz. Boleh nggak begitu? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membeli untuk orang lain itu boleh, tidak masalah. Nggak mesti ketika ya berjual beli ya itu untuk diri sendiri, tidak mesti ya, tapi untuk orang lain boleh ya. Nah, demikian ya. Mungkin begini, uangnya dari kita tapi untuk orang lain, tidak untuk kita, boleh, tidak masalah, insya Allah sah. Yang asalnya sebenarnya itu adalah milik kita, lalu kita hibahkan atau kita hadiahkan, tergantung niatnya ya. Apakah itu jadi hadiah atau itu jadi sedekah setelah itu, atau untuk jadi infak, tidak masalah, untuk jadi wakaf. Nah, kalau untuk berbuka puasa berarti ini yang dibeli adalah makanan, maka insya Allah ta'ala ini termasuk ya infak ya, infak. Maka ini termasuk insya Allah tercakup dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'ah. Kata Nabi SAW, siapa saja membuka, siapa saja yang memberi ya hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya, pahala orang yang berpuasa, hanya saja tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Demikian ya. Nah, bukan hanya boleh jawabannya ya, tapi ini termasuk yang dianjurkan. Lebih-lebih contohnya kan ketika membeli itu ya, kita minta disembunyikan, kita minta kepada sang penjual itu untuk mengirimkannya ke masjid, contohnya begitu. Contoh ya, kita beli contohnya kurma ya 1 dus ya, kita bayar, lalu kita minta si penjual kurma untuk mengirimnya ke masjid ya, lalu dipesankan itu untuk orang-orang yang berbuka, maka bagus yang seperti ini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, ya bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, suami saya bekerja sebagai fisioterapi, pekerjaan yang memang harus menangani dengan memegang fisik atau bersentuhan, ya kulit dengan pasien, ya secara langsung seperti pinggang, kaki, bahu, leher yang keluhannya sakit dan lain-lain. Di sini suami memberikan keringanan yang tadinya biaya normal untuk sekali sesi fisio 200 sampai 300 menjadi 100.000. Dan kami sudah membuka praktek sendiri juga, menerima layanan home visit. Qadarullah wa ma'a sya'fa'al ya, wa ma sya'fa'al. Kalau ada pasien wanita yang muda sakit ingin divisio, suami saya memang menolak tanpa alasan ini dan itu, jadi nolak ya. Namun di sisi lain ada banyak sekali pasien ibu-ibu yang memang butuh bantuan buat ditangani, semisal sakit stroke atau sakit pinggang. Ibu-ibu yang sakit ini minta tolong sekali buat divisio dengan suami, rata-rata usianya di atas 50 tahun, sebaya orang tua kami atau nenek kami. Demikian. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah suami menangani pasien lansia, Ustadz, dengan alas sarung tangan dan didampingi mahram seperti ya anak-anak ya, didampingi mahram si pasien seperti suami, anak-anaknya ya, anak laki-lakinya, atau saya sebagai istri mendampingi suami saat menangani pasien? Karena rasanya sedih sekali, kemarin sudah ditangani suami, ternyata setelah bertanya kepada salah satu ustadz, beliau bilang tetap tak boleh. Afwan Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyentuh lawan jenis ya, walaupun beralas
menyentuh lawan jenis walaupun beralas, ya. Maka ini walaupun juga usia tua tetap dilarang. Ada sebahagian ulama yang membolehkan, ya. Tapi permasalahannya adalah, ya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Pertanyaannya, wanita itu boleh nggak dinikahi sang suami walaupun usianya sekitar 50 tahun, 60 tahun? Boleh nggak dinikahi? Jawabannya boleh. Berarti tidak halal untuk disentuh. Demikian. Kalaulah usianya sudah tua, alasannya dengan sudah tua, maka kita katakan betapa banyak, ya, atau bukan betapa banyak, ya, ada orang-orang ya seperti, ya, kita katakan laki-laki yang juga, ya, berselera dengan orang tua, ada bahkan menikahi orang tua, ya, perempuan tua, demikian, yang mungkin karena hartanya, tapi dinikahi usia sudah 50-an. Nah, itu bahkan sampai viral, kan begitu, ya, bahkan dia pun belasan usianya tapi bisa menikahi wanita yang tua, demikian. Maka ini menunjukkan artinya ada selera untuk bisa berhubungan badan. Demikian. Kalaulah alasnya dengan alas, maka kita katakan boleh tidak, contohnya, ya, seorang laki-laki menyentuh bahagian dada seorang perempuan yang dia pakai sarung tangan dan perempuan itu pakai pakaian. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya kita ini menyentuh, ya, menyentuh laki-laki ini walaupun pakai sarung tangan, itu menyentuh bagian dada perempuan, atau maaf, bagian kemaluan perempuan yang bukan istri, ya. Nah, ini tak boleh. Kenapa? Ya karena dianggap sama. Karena itu adalah aurat. Sementara pinggang juga aurat, kan begitu. Hanya saja bukan aurat besar. Demikian. Tetap tak boleh menyentuhnya. Jadi, ya, saya bukanlah artinya, ya, harus sama dengan pendapat sang ustaz tersebut, tidak. Tapi ini masalah dalil, kita katakan, ya, masalah dalil, ya. Maka saya katakan begini, ya, mungkin butuhnya di sini, ya, sang penanya ini belajar fisioterapi, ya, belajar dasar-dasar fisioterapi, demikian. Belajar dasar-dasar fisioterapi sehingga nanti bisa mendampingi suami atau mandiri ketika menangani pasien-pasien perempuan. Nah, seperti itu. Coba belajar mungkin sama suami, walaupun contohnya tidak harus kuliah, tapi ini, ya, belajar dari suami. Ya, insya Allah kan istri lebih mudah untuk bisa belajar dari suami, ya, karena bahkan suami barangkali bisa memberikan, ya, ilmunya tanpa sungkan-sungkan kepada istrinya, demikian. Nah, seperti itu. Itu solusi yang saya tawarkan. Demikian. Kalau sekedar saja hanya melihat, maka ini tidak masalah, tapi jangan aurat yang dilihat. Tapi fisioterapi kan harus dengan sentuhan. Nah, ini makanya saya katakan, ya, sulitnya kalau dia lawan jenis, ya. Maka kalau bisa coba, ya, ada ahli terapis yang dia juga dari wanita, demikian. Bisa jadi contohnya, ya, dua. Yang pertama adalah mempekerjakan, ya, dengan dibayar, ya, ahli fisioterapisnya, ya, atau, ya, sang istri yang belajar dari suaminya, dasar-dasar sampai nanti ahli. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan saja dulu ya kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan ya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa semua ya, dan para pendengar saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi menyempurnakan perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Dan alhamdulillah saat ini Masjid Al-Muwahhidin sudah digunakan untuk kegiatan sholat 5 waktu ya, demikian pula kajian-kajian, bahkan kegiatan Ramadan ya. Dan Masjid Al-Muwahhidin dalam proses pembangunan insyaallah taala, dan terus ya. Oleh karenanya siapapun yang ingin mendapatkan pahala sebuah rumah di surga, karena ini pembangunan ya masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah taala, siapapun yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, karena ini merupakan bentuk jihad, infak fisabilillah, infak di jalan Allah. Dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, karena ini sudah dimanfaatkan ya, masjid ini sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian, demikian pula kegiatan di bulan Ramadan ya. Maka silakan ya transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.